Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agustia Wahyuningsi dari kelas 11 MIPA 3 absen 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan getah empedu. Cairan empedu berasal dari penghancuran hemoglobin dan eritrosit yang telah tua. Hemoglobin ini akan diuraikan menjadi hemin, zat besi, dan globin. Zat besi dan globin ini akan disimpan di dalam hati, kemudian dikirim ke sumsum tulang merah. Zat-zat tersebut digunakan dalam pembentukan antibodi dan hemoglobin biru. Sementara itu, hemin akan dirombak menjadi bilirubin dan biliverdin. Bilirubin dan biliverdin ini merupakan zat yang bagi empedu dan mengandung warna biru-biru. Zat warna tersebut di dalam usus akan mengalami oksidasi menjadi uribilin. Uribilin kemudian diekskresikan dari dalam tubuh dan memberi warna kekuningan pada fases dan urin. Ini struktur kantong empedu. Kemudian pembentukan uri. Proses pembentukan uri pada manusia disebut sebagai siklus urea. Siklus urea ini hanya dapat terjadi di hati karena pada siklus urea melibatkan enzim arginase dan hanya dapat diproduksi oleh hati. Bahan dasar dari siklus urea adalah amonia yang merupakan zat sisa dan pemanfaatan asam amino dan protein di dalam tubuh kita. Amonia bersifat racun bagi tubuh kita apabila dalam jumlah yang terlalu banyak. Jika kadar urea di tubuh kita terlalu tinggi, maka tubuh kita juga akan mengalami gangguan, sehingga urea yang sudah kita buat di hati harus segera kita keluar melalui ekskresi lewat urin kita. Berikut ini rangkaian dari siklus urea tersebut. Pada awalnya amonia yang merupakan produk sisa yang membongkar asam amino dan dialirkan menuju ke hati, kemudian amonia dan bereaksi dengan antinim dan karbon dioksida membentuk siftulin. Selanjutnya siftulin ini akan menangkap amonia dan bereaksi membentuk arginin. Kemudian arginin akan dipecah oleh enzim arginase membentuk urea, ontinim, dan air. Urea akan dialirkan menuju ke ginjal untuk dibuang dalam bentuk urin. Sedangkan omitin akan kembali menangkap amonia seperti pada tahap awal siklus urea ini. Pengaruh suhu panas dan dingin pada tubuh. Secara umum, cuaca dingin yang ekstrim menyebabkan tubuh mengalami hipotermia. Kondisi ini adalah penurunan suhu tubuh akibat hilangnya panas tubuh, serta ketidakmampuan tubuh menghasilkan panas yang cukup untuk menjalankan metabolisme sebagaimana mestinya. Adanya angin dingin yang kencang dapat memperberat kondisi, karena bisa secara cepat menghilangkan panas tubuh. Ketahanan sistem ketebalan tubuh akan berkurang dalam cuaca dingin. Kondisi tersebut memudahkan penyebaran virus. Tak hanya itu, ancaman juga bisa datang dari adanya luka. Aliran darah yang melambat akan menyebabkan kurangnya oksigen, nutrisi, dan kekebalan tubuh di lokasi luka, sehingga proses penyembuhan lebih lambat. Bagi seseorang yang mengalami penyempitan pembuluh darah jantung, cuaca dingin dapat memicu serangan jantung. Dalam cuaca dingin, seseorang yang sudah memiliki masalah jantung perlu waspada. Ini karena perubahan cuaca menjadi dingin menyebabkan jantung bekerja lebih keras. Pembuluh darah cenderung mengecil sehingga mengurangi aliran darah ke otot jantung. Padahal, aliran darah ke otot jantung ini berfungsi untuk menghantarkan oksigen dan nutrisi bagi sel-sel otot, yang kemudian bekerja untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Tak hanya itu, cuaca dingin juga berdampak terhadap pembuluh darah. Dalam cuaca dingin, utamanya yang ekstrim, pembuluh akan mengencup, istilah medisnya vasokonstriksi, untuk memprioritaskan kehangatan suhu ini di tubuh bagian dada dan kepala. Kondisi tersebut menyebabkan aliran darah akan berkurang pada ujung-ujung jari. Selain itu, kondisi di atas akan meningkatkan
tekanan darah sehingga tubuh secara alami berusaha untuk mengurangi tekanan tersebut dengan cara mengurangi volume darah melalui urin. Itulah kenapa orang kedinginan akan merasa ingin berkemih lebih sering. Pengaruh suhu panas terhadap tubuh. Suhu udara atau lingkungan akan terlalu panas akan menimbulkan stres dalam tubuh. Selain itu, zat-zat inflamasi dalam tubuh akan lebih tinggi dan suhu udara lingkungan yang lebih tinggi dan turut menurun sistem imun tubuh kita. Ada beberapa penyakit terkait dengan napas, yaitu heat rash, yaitu disebabkan oleh keringat berlebihan saat cuaca panas dan lembab. Yang kedua itu ada heat exhaustion, adalah di mana cairan tubuh atau volume darah berkurang akibat panas. Kondisi ini terjadi jika jumlah air yang dikeluarkan tubuh selama terkena panas. Yang ketiga ada heat cramps, yaitu gejala adalah rasa nyeri dan kejang pada kaki, tangan, dan abdomen disertai banyak mengeluarkan keringat. Yang keempat itu ada heat syncope, yaitu biasanya terjadi karena berdiri lama atau tiba-tiba naik dari posisi duduk langsung berbaring. Yang kelima itu ada heat stroke, yaitu tidak dapat mengontrol suhu saat terpapar panas terlalu tinggi dalam waktu lama. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.